Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas contoh soal penjumlahan vektor dengan 3 vektor yang berada di diagram Kartesius. Nah, di sini kita akan menggunakan metode analisis vektor. Sebelumnya, kita mesti mengerti dulu penguraian vektor. Tentang penguraian vektor. Nah, apa ini penguraian vektor? Nah, misalnya ada vektor, katakanlah ini garis sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada vektor berarah seperti ini, miring seperti ini. Nah, seperti ini ya, katakanlah itu vektor F. Membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, vektor ini dia tidak berada di sumbu X dan juga tidak berada di sumbu Y, tapi di antara keduanya. Maknanya apa? Berarti vektor itu memiliki nilai di komponen sumbu X dan komponen nilai di sumbu Y. Jadi kita bisa uraikan vektor ini di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana penguraiannya? Penguraiannya itu, komponen sumbu X-nya adalah komponen yang berada di bagian sumbu X sepanjang ini ya, ujung vektornya gitu ya. Nah, jadi ibaratnya vektor F itu adalah tongkat misalnya. Jadi jika tongkat itu disenter dari atas, maka akan muncul bayangan di lantai sepanjang kepala tongkatnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu juga komponen sumbu Y ibaratnya ada senter dari samping ya, menyinari tongkat tersebut, maka di dindingnya muncul bayangan ya sepanjang tongkat itu ya, sepanjang kepala tongkat itu. Nah, inilah komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Komponen sumbu X kita namakan dengan Fx. Komponen sumbu Y kita namakan dengan Fy. Nah, Fx dan Fy sendiri dihitung dengan cara Fx-nya F dikalikan dengan cos theta dan Fy adalah F dikalikan dengan sin theta. Nah, cos dan sin itu adalah trigonometri ya, nilainya sudah bisa kita lihat di tabel gitu. Nah, sekarang kuncinya di sini. Tetanya, sudutnya itu harus sudut yang dihitung antara vektor terhadap sumbu X. Nah, usahakan sudut tersebut mesti terhadap sumbu X gitu. Nah, jika dia belum dalam sumbu X, jika contohnya sudut yang diketahui tidak dalam sumbu X, misal ini vektornya, vektor F, sekarang sudut yang diketahui di sini, misal di sini 30 derajat. Maka yang kita ambil tetap sudut yang terhadap sumbu X. Kita hitung nih, sudut terhadap sumbu X yaitu 60 derajat. Nah, ini yang akan kita pakai dalam metode penjumlahan dengan analisis vektor. Oke, langsung saja kita beralih ke soalnya. Oke, di soalnya tampak di situ ada 3 buah vektor ya. Ada vektor F1, ada vektor F2, dan ada vektor F3. Masing-masing dengan nilai 10 akar 2 Newton, yang F2 8 Newton, F3 dan F3 6 akar 2 Newton. Oke, membentuk sudut masing-masing seperti pada gambar ya. Oke, yang ditanya adalah resultan ketiga vektor pada gambar tersebut. Nah, langkahnya yang harus kita lakukan adalah pertama, uraikan vektor-vektor tersebut ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Uraikan vektor-vektor tersebut ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, berarti dari langkah ini kita akan dapatkan ada bagian komponen sumbu X dan ada 3 bagian komponen
sumbu Y dari masing-masing vektornya. Oke, langsung saja nih kita hitung. Untuk komponen sumbu X terlebih dahulu, maka muncul F1X, F2X, dan F3X. Ya, F1X dihitung dengan cara F1 cos ya, cos. Nah, coba perhatikan sekarang F1. Sudut yang diketahui adalah yang sudut 53 ini adalah terhadap sumbu Y. Nah, diingatkan kembali bahwa sudutnya mesti terhadap sumbu X ya. Maka kita hitung sudut yang terhadap sumbu X. Jika yang ini 53 derajat, maka yang satunya lagi itu adalah sisa dari 53 derajat ya, yaitu 90 kurang 53 adalah 37 derajat. Oke. Maka cosnya cos 37 derajat. Kalau F2 cos langsung saja di situ sudah benar 45 derajat. Nah, sedangkan F3, berapa sudut yang dibentuk antara F3 dengan sumbu X? Ya sudah, langsung saja nih kelihatan ya. F3 terhadap sumbu X adalah sudut tegak lurus yaitu 90 derajat. Maka F3X jadinya F3 cos 90 derajat ya. Kita isi nilainya masing-masing. Ya, F1 itu 10 akar 2 dikalikan dengan cos 37 adalah 0,8 ya. Maka kita peroleh 8 akar 2. Nah, sekarang F2X yaitu 8 dikalikan dengan cos 45 adalah setengah akar 2 akan sama dengan 4 akar 2. Oke, F3 adalah 6 akar 2 dikalikan dengan cos 90 itu 0 sama dengan 0, oke. Nah, itu bagian sumbu X. Nah, sekarang bagian sumbu Y gampang saja. Bagian sumbu Y tinggal kita ganti fungsinya yang tadi dari cos menjadi sin ya. Nanti muncul F1Y, F2Y, dan F3Y. Nah, masing-masingnya kita langsung aja buat. F1 cos 37 cosnya kita ubah menjadi sin 37 derajat, F2 berarti sin 45 derajat, dan F3 sin 90 derajat. Oke, langsung saja kita isi nilai-nilainya. Maka diperoleh 10 akar 2, sin 37 adalah 0,6. Sehingga kita peroleh 6 akar 2. F2-nya adalah 8 dikali sin 45, setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kemudian ada F3 yaitu 6 akar 2 dikalikan dengan sin 90 itu 1 sama dengan 6 akar 2. Oke, selesai kita uraikan vektor-vektor yang ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Sekarang langkah berikutnya jumlahkan ya. Jumlahkan komponen-komponen sumbu X dan sumbu Y. Jumlahkan komponen-komponen sumbu X dan sumbu Y. Oke, maka nanti hasil dari langkah ini adalah muncul sigma F sumbu X dan sigma F sumbu Y. Oke. Nah, kita lihat saja di sini langsung kita jumlahkan, tapi di sini jangan lupa sumbu X itu arahnya terwakili yaitu arah kanan dan arah kiri. Nah, di sini kita harus bedakan kalau ke arah kanan itu adalah arah positif dan arah kiri adalah arah negatif. Nah, kita lihat dulu di gambar vektornya. F1 itu ke arah kanan, maka dia nilainya bakalan positif gitu ya. Sedangkan F2 itu arahnya ke kiri, maka nilai F2X itu nanti negatif. Jadi ketika kita jumlahkan, itu hasilnya adalah sigma Fx 8 akar 2 dikurang 4 akar 2. Jadinya 4 akar 2 itu. Nah, sekarang kalau yang bagian sumbu Y itu sumbu vertikal. Arahnya terwakili dengan arah atas dan arah bawah.
Nah, arah atas kita anggap sebagai arah positif dan arah bawah sebagai arah negatif. Kemudian kita lihat di gambar soalnya F1 itu arahnya ke atas ya. F1 ini kan ke atas arahnya. Berarti komponen sumbu Y dari F1 itu adalah positif. Sekarang F2 juga ke arah atas, berarti komponennya juga positif ya. Nah, sedangkan F3 itu ke arah bawah, maka komponen F3 adalah negatif. Nah, jadi ketika kita jumlahkan, menghasilkan sigma Fy, ya, 6 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 6 akar 2 akan sama dengan 4 akar 2. Nah, itulah hasil dari sigma Fx dan sigma Fy ya. Kebetulan di sini nilainya sama-sama 4 akar 2. Kemudian baru kita gunakan rumus resultannya. Gunakan rumus resultan vektor. Nah, ini merupakan akhir dari pengerjaan kita ya, yaitu F resultan sama dengan akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy dikuadratkan. Nah, ini merupakan rumus akhir dari pengerjaan penjumlahan vektor dengan metode analisis vektor. Oke, langsung saja kita kerjakan. Vektor F resultannya akan sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 4 akar 2 dikuadratkan. Oke, ini gampang aja ya. Berarti akar 4 akar 2 dikuadratkan itu menjadi 32 ya. 32 ditambah 32 sama dengan akar 64. Kita peroleh nilai FR-nya sama dengan 8 Newton. Oke, nah inilah cara pengerjaan penjumlahan vektor dengan metode analisis vektor. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus aktif untuk memproduksi video-video yang pembelajaran fisika untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.